Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhirnya saya bisa silaturahmi di satu desa yang asri, yang tadi bisa pikir gimana sawahnya, sepanjang Jawa nggak lihat sawah. Tapi Masya Allah tadi dengan kunjungannya ternyata rumahnya cuma di tepian, di belakangnya sawah semua, luar biasa. Alhamdulillah hari ini tempat ngamen manggung saya yang ke 949. Jadi kegiatan saya ada tiap hari ngamen. Ngamen itu ngaji sambil manen. Jadi kita ngaji bareng bagaimana Al-Quran mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa sempurnanya. Bagaimana Rasulullah jadi suri toladan kita. Ya Alhamdulillah tiap hari setahun itu 200 desa orang lebihnya saya berusukan mulai dari Aceh sampai Papua ke Malaysia. Alhamdulillah baru kontrak kemarin Pak Malaysia, kita sebagai konsultan di sana untuk meningkatkan pertanian yang ada di sana. Jadi ternyata nggak beda-beda jauh antara Indonesia sama Malaysia. Mungkin ya 11-12 lah. Tapi pas waktu ke Thailand Pak, wih Masya Allah, dari bumi sampai langit Pak bedanya. Padahal cuma sebelah-sebelahan gitu, nggak jauh dari kita. Ternyata Masya Allah pertaniannya luar biasa sekali di Thailand. Ngobrol diskusi di sana paling sedikit 17 ton per hektar, rata-rata 20-22 ton itu biasa. Apa tadi? Kita, Masya Allah luar biasa sekali. Dan ternyata provokatornya otaknya orang Indonesia juga, orang Aceh yang dikontrak di sana selama 10 tahun. Beliau mengembangkan bibit-bibit bagus sekali dari Indonesia dibawa ke Thailand. Dan di sana di museum padinya saya datang ke sana, itu isinya pada beras-beras kita Pak. Ada ada macam-macam. Saya bilang loh, itu bahasa Indonesia sih. Ternyata pas diskusi sama pemandunya, betul Pak. Dulu Thailand bisa maju pertanian padinya itu pertama kali dari orang Aceh. Datang ke sana dibiayai sama pemerintah Thailand, kemudian mereka mengembangkan ini. Dan luar biasa sih. Termasuk di Malaysia. Di Malaysia itu berasnya nama padi itu padi Megawati, padi Habibie, padi Soeharto, begitu. Karena apa? Karena di sana yang bawa bibit pertama kali, yaitu orang-orang zaman-zaman itu, jadi pertukaran benih. Nah pertukaran benih ternyata orang Indonesia itu bagus-bagus dan keren-keren. Jadi Vietnam, Thailand, Malaysia itu hampir sebagian besar benihnya itu dari orang-orang kita semua. Jadi berbanggalah jadi orang Indonesia yang sangat kreatif, dan berbanggalah jadi petani-petani Indonesia yang ternyata diakui di dunia internasional sebagai petani-petani yang tangguh, peneliti yang luar biasa. Salawat salam taubat kehadiran kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau panutan kita, suri tauladan kita, dan apapun yang dilakukan oleh beliau sudah pasti yang terbaik. Tidak mungkin tidak. Cuma masalahnya hari ini, kenapa terjadi petani menyumbang kemiskinan hari ini terbesar di Indonesia? Karena tadi petani kita hari ini menjauhi tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, menjauhi yang namanya pedoman yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab Quran. Bahkan petani kita hari ini masuk kebun aja nggak tahu doanya, Pak. Ya toh? Ada yang tahu doa masuk kebun? Luar biasa. Bahkan hari ini kemarin saya diundang di kamus-kamus pertanian itu Masya Allah, satu pun nggak ada buku pertanian kita hari ini berpedoman kepada Quran. Kembali kepada ajaran Allah. Nggak ada. Bahkan ketika saya ngisi pelatihan PPL Pak di Kementerian Pertanian itu 6.000 PPL se-Indonesia. Ketika mereka ngobrol segala macam semua, terus saya tanya, satu pun nggak ada yang tahu doa masuk kebun. Dan satu pun saya tanya, ada yang hafal nggak tentang ayat-ayat pertanian
pertanian dalam Quran. Itu bukti fakta. Kenapa pertanian kita hari ini terbelakang? Kenapa pertanian kita hari ini di buku pedoman PPL kita satu pun nggak ada ayat Quran di sana? Ada nggak ayat-ayat? Oh ini pakai NPK, SOP-nya sekian. Nggak ada. Coba Bapak Ibu, ini pada Bapak PPL sekali. Apa? Ada nggak yang diajarin di sini tentang, wah Pak, ini pakai ayat ini Pak, ini jimatnya buat petani supaya nggak rugi, nggak diajarin Pak. Akhirnya apa? Petani-petani kita hari ini menjadi petani-petani yang terbelakang, menjadi petani-petani yang jauh dari keberkahan yang sangat luar biasa. Makanya, alhamdulillah saya diberikan ya sedikit kesadaran Pak, karena dulu saya sebagai konsultan pajak. Jadi background saya itu awalnya pajak. Saya adalah auditor. Jadi kalau ada masalah pajak, masalah auditor, boleh lah ya. Diuji waktu itu istri saya divonis tidak bisa punya anak. Tidak bisa punya anak alias mandul, berbagai macam penyakitnya, dan itu tidak ada obatnya. Akhirnya pas banget juga di kantor saya waktu itu ada setiap zuhur itu ada ustadz-ustadz itu ceramah. Dia bilang ini nih orang-orang pajak ini tuh intipnya neraka. Wih, bukan kaget saya waktu itu. Ini orang paling pertama masuk neraka. Kenapa? Karena kerjanya tipu-tipu uang negara, curi-curi uang negara. Itu lah jadi mereka gayus Pak. Wah, pokoknya luar biasa. Kita dihabiskan Ustaz. Tapi Devil, ada satu-satunya profesi di dunia ini yang gak pernah diancam sama Allah dan gak pernah yang namanya Allah tuh mengancam dia, dan bahkan Allah muliakan sangat luar biasa. Dan bahkan satu-satunya profesi di dunia ini, dia bilang satu-satunya profesi di dunia ini yang diajak diskusi langsung sama Allah. Ustadz Kiai, wah diancam sama Allah. Woi, barang siapa Pak Ustadz, Pak Kiai, guru-guru menjual ilmu Allah, menjual agama Allah, maka neraka tempat. Begitu juga para pemimpin, Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, Pak RW diancam sama Allah masuk neraka. Bagaimana seorang pemimpin diancam diminta pertanggungjawaban, tapi tidak untuk utama. Walaupun berbuat dosa, berbuat maksiat, ngasih pestisida, ngeracun dan segala macam, tapi sama Allah sayang. Allah ajak diskusi terus-terusan di dalam Quran. Dan itu hanya satu-satunya profesi yang diajak diskusi langsung sama Allah, yaitu petani. Tuh, biasa. Dan Allah cuma nanya sama petani, nikmat Tuhan yang mana yang kamu stakan? Dikasih air yang berlimpah, dikasih tanah yang subur, dikasih buah yang banyak, tapi Allah cuma nanya apa? Nikmat Tuhan yang mana yang kamu stakan? Ya kan? Berkali-kali. Karena apa? Karena dasarnya petani itu memang dari zaman dulu diciptakan sama Allah selalu ingkar sama ini. Padahal air udah nggak beli, ngacur langsung dari langit, ngacur dari gunung. Tanah udah diciptakan sama Allah, nggak ada yang bisa menciptakan tanah. Ya kan? Tapi hari ini, lihat, air diracuni, tanah diracuni, segala macam, akhirnya rusak. Dan itu yang terjadi hari ini. Makanya yuk kita sama-sama, alhamdulillah, saya setelah kejadian itu obat nasional, keluar dari kantor pajak, insaf jadi auditor pajak, dan bismillah selama 10 tahun terakhir ini saya fokus menjadi seorang petani. Bersama masyarakat, kita sama-sama dari masyarakat untuk sadar dan kembali kepada Quran, sunnahnya untuk bertani sehat dan ilmiah. Karena itu yang Allah. Alhamdulillah, Gunung Bumi hari ini, kemarin jambore kita pertama, jambore petani-petani sehat se-Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini Gunung Bumi
161 petani yang sudah kami bina dan menggunakan aplikasi Jamu Kita di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Alhamdulillah teman-teman di Papua sekarang sudah bisa tersenyum lebar, Pak. Yang biasanya mereka nanam padi itu cuma bisa dapat 2 ton, 3 ton, kemarin alhamdulillah sudah bisa naik sampai 5 ton. Padahal baru musim pertama. Alhamdulillah, udah senang sekali mereka di semua. Ini udah nggak usah bikin ngirim padi dari Jawa. Kita sudah bisa produksi. Dan di sana ternyata harga beras mahal sekali, Pak. Walaupun bukan organik, harganya udah 25.000, Pak. Di Papua. Jadi luar biasa. Dengan teman-teman di sana akhirnya sudah bisa bertani dengan cara mandiri, dengan cara kemandirian yang sangat luar biasa. Ya alhamdulillah. Sekarang mereka bilang kapasitas produksi kita hari ini, Pak Ustaz, ATP-nya sudah bisa sampai di Jawa. Kenapa? Karena bibit mereka bikin sendiri, pupuk mereka bikin sendiri, beras sudah mereka bisa kemas sendiri dan mereka bisa jual. Luar biasa. Makanya kemarin telepon saya sampai nangis-nangis. Saya bilang sudah, nikmati saja itu. Kalian di sana jadi petani sukses, sebarin ke masyarakat supaya masyarakat kalian mau nanam padi. Karena di sana jarang sekali pupuknya mahal. Kalau Bapak di sini dapat pupuk cuma 1 juta 1 karung, di sana sudah 4 juta per karung, Pak. Jadi biasa-biasa aja. Kalau kita di sini, wah di sini pupuk mahal apa segala macam. Saudara kita di Papua sana sudah biasa dengan pupuk mahal. Jadi biasa aja di sana. Tapi ketika mereka mendapatkan pupuk sendiri, bikin sendiri ternyata bisa dan jauh lebih murah, akhirnya mereka luar biasa. Nah itu yang terjadi. Makanya yuk kita sama-sama, kita bergandeng tangan untuk bersinergi. Tugas kami hari ini bersama teman-teman itu bersinergi. Keliling Indonesia, bagaimana ngajak teman-teman petani bersinergi, berjamaah, karena itu yang diminta sama Allah. Kita bersinergi, kita mengembangkan bersama-sama untuk bertani sehat dan menyehatkan. Sedikit profil kita, Pak. Kebaca ya, Pak. Jadi ini profil kami. Kami punya 3 badan usaha. Jadi yang pertama itu PT Bengkel Bumi Mandiri, itu saya sendiri sebagai foundernya untuk bergerak di bidang konsultan. Jadi kayak sekarang kami lagi mengerjakan tentang reklamasi tambang. Jadi bagaimana mereklamasi lahan-lahan yang rusak bekas tambang tadi. Kemudian ada koperasi lumbung bumi. Nah, koperasi lumbung bumi ini yang dimiliki oleh teman-teman se-Indonesia. Jadi teman-teman se-Indonesia itu membentuk suatu jaringan namanya koperasi lumbung bumi. Dan alhamdulillah kemarin kami sudah bersinergi dengan salah satu BUMD di DKI Jakarta untuk mengerjakan tentang padi yang sehat. Apalagi nanti kita insyaallah bekerjasama dengan Aqua untuk padi sehat kita. Kemudian kita punya yayasan, namanya Yayasan Lumbung Bumi Nusantara. Jadi Yayasan Lumbung Bumi Nusantara ini dibentuk oleh kita semua, anggotanya seluruh teman-teman lumbung bumi Indonesia. Dan ini nggak Indonesia sih, ada Malaysia juga, ada Nusantara. Jadi lumbung Nusantara ini nanti terbentuk semua untuk menaungi teman-teman semua yang ada di sini agar punya rumahnya. Kalau ditanya rumahnya apa? Jadi lumbung bumi Nusantara. Alhamdulillah kemarin Jawa Barat diwakili oleh lumbung bumi Ciamis lalu mendapatkan penghargaan petani non aparatur terbaik se-Indonesia dan desa terbaik mandiri organik se-Indonesia. Kemarin pada penghargaan pertanian, alhamdulillah di sana itu ya sama petani-petani kayak gini juga, kolonial juga ada, milenial juga ada gitu. Ada semua, Pak, di sana. Tapi mereka saling sinergi, semuanya kepala desanya juga mendukung gitu kan. Ya, alhamdulillah akhirnya mereka bisa mendapatkan sertifikasi organik, kemudian mereka juga akhirnya mendapatkan penghargaan luar biasa karena serius. Di sana itu sekarang dikasih aja, mau Pak, satu tani gitu.
Dikasih itu enggak mau. Sampai dikasih rutinnya, Pak ini udah Pak, pakai aja yang lain, kasihan yang lain pada demo nggak dapat, kami udah bisa bikin pupuk sendiri. Karena petani kalau sudah mandiri seperti itu. Ya, petani kami di Kalimantan juga begitu. Kalau teman-teman bisa lihat di YouTube saya lengkap, Ahmad Syawaludin Official di sana, teman-teman bisa lihat di sana. Di sana ada salah satu petani kita sawit Kalimantan, begitu juga. Dikasih pupuk kimia, dikasih saja gratis, dia sudah nggak mau. Karena dia sudah bisa menikmati pertanian sehat. Sawit ini yang lain musim trek itu kalau di sawit nggak ada buah. Dia masih tetap ada buah. Terus saja. Yang lain dapat harga murah, dia dapat harga tinggi. Yang lain tanahnya rusak apa segala macam, nggak dipupuk malah pohonnya kuning, punya dia nggak dipupuk. Karena enaknya bertani sehat, bertani organik. Ketika tanah sudah sehat, 2 tahun, 3 tahun, Bapak tinggal tidur, nanam tumbuh. Jadi lagunya Kus-Plus itu betul. Tongkat kayu dilempar jadi tanaman. Tapi anak-anak milenial sekarang nggak ada yang kenal lagu itu, Pak. Malah bahkan anak-anak sekarang nggak ada yang percaya. Wah, ini penipuan di lagu ini, lebay lagunya ini. Padahal enggak, itu betul terjadi. Anak-anak sekarang loh, tanaman ditanam aja, dirawat, dipelihara, dipupuk aja mati, Pak. Masa ini tongkat kayu dilempar jadi tanaman? Ini lebay banget ya lagu. Ada enggak? Memang tahun 70 tahun 80 seperti itu. Tanya Bapak PL kalau bapaknya atau kakeknya tahun 90 tahun 80 menjadi petani. Zaman dulu, Pak, di pertanian kita pakai urea NPK ini, Bapak yang ubah-ubahan itu. Zaman dulu pakai urea, pakai NPK itu rata-rata 1 hektar, karena kakek saya bisa pakai itu dikasih sama pemerintah itu 5 tablet. Ya, dulu urea NPK itu bentuknya tablet, Pak. Bulat-bulat gitu kan. Gede uang 1000-an. Tebalnya segini ya kurang lebih. 1 hektar cuma 5 tablet, Pak. Nanam padi. Nah sekarang 1 hektar berapa tablet, Pak? 2 karung aja kurang gitu. Yang disalahin apa? Wah ini ureanya jelek ini. Nah, wah ini pupuknya jelek. Bukan pupuknya yang jelek, bukan ureanya yang jelek, Pak. Tapi tanah kita yang hari ini sudah mulai rusak. Unsur haranya sudah mulai tipis. Kandungan organiknya di tanah-tanah kita bahkan ada yang minus, Pak. Terutama daerah Subang. Belum satu lah, aman-aman. Itu dia, sampai minus. Luar biasa. Lumpur residu kimia sintetis, Masya Allah, luar biasa. Dan itu yang terjadi hari ini. Makanya kita kembali lagi ke pertanian sehat, itu parah banget, Pak. Kalau Bapak masih mau makan yang sehat, kalau Bapak masih mau ada petani, cara bertani jadi sehat. Nah ini yang terjadi. Tuh. Sepanjang 2021 produksi padi RI turun, Pak. Makanya aneh ketika kemarin saya dapat informasi pemerintah kita dapat penghargaan internasional swasembada beras. Setelah diteliti ternyata hoax, Pak. Bikin sendiri plakatnya, luar biasa. Ini, Pak. Karena itu kejadian, gak mungkin lah wong lahan pertanian saya keliling Indonesia, gak usah jauh-jauh lah di Jawa. Sekarang banyak sekali lahan pertanian kita itu tidur. Dan banyak sekali lahan pertanian kita sekarang beralih fungsi menjadi pabrik, bangunan, jalanan, perumahan, segala macam. Lah kok bisa-bisanya swasembada beras itu kan ngawur. Emang manusianya pada mati semua gara-gara COVID? Gitu loh. Aneh gitu. Akhirnya saya uji teliti, Bapak. Kalau saya ada berita-berita kayak gitu langsung saya paling pertama nyari kayak gitu. Saya tanya teman-teman di Cipinang, ada nggak sih beras setan? Kalau betul, Pak, namanya beras setan kalau di Cipinang. Karena itu beras hantu. Adanya itu cuma ada datang di malam hari, gelap, tanpa label dan segala macam. Saya tanya gitu, wah bahannya Pak Ustaz. Itu bukti beras setan, namanya beras setan itu adalah beras impor yang ilegal. Masih banyak
Dan kalau nggak ada beras setan, kata mereka harga gabah, harga beras pasti lucu. Itu, jadi nggak mungkin lah. Ini juga sama, gula luar biasa. Sampai berapa pabrik tebu di kita tutup. Gara-gara